Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, kembali lagi dengan saya Rafli biasa Gila. Ada kayak channel YouTube aja, tapi ya biarin aja. Oke, jadi kali ini kita mau ngapain sih bang? Nah, kali ini kan kemarin kita udah bahas tentang ya tentang ini ya kriptografi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ethical hacking. Nah, bang, apa sih ethical hacking itu bang? Nah, ethical hacking itu teman-teman atau ethical hacker ya sesuai namanya yang bisa ditranslate ke Indonesia atau menjadi peretas yang beretika adalah seseorang yang melakukan peretasan secara legal dan etis untuk menemukan serta memperbaiki celah keamanan dalam sistem komputer, jaringan ataupun aplikasi kontrol. Nah, nah jadi bang, tugasnya apa sih sebenarnya bang ethical hacker ini? Nah, tugas utama dari ethical hacker itu teman-teman tuh ada sekitar beberapa lah, bisa dibilang banyak bisa dibilang sedikit. Salah satunya itu ada untuk menguji keamanan sistem dengan cara yang sama seperti hacker-hacker yang jahat gitu kan, yaitu melakukan penyerangan penyerangan di sebuah kelemahan sistem, tapi bedanya mereka ini tidak merusak atau mencuri data yang ada gitu. Jadi mereka ini biasanya dikontrak gitu oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan gitu, untuk perusahaan tersebut ingin mengetes gimana sih aplikasi mereka ini gitu. Nah, lalu kita masuk ke type of hackers ya, yang mana sebenarnya ethical hacking itu adalah white hat ya teman-teman. Yang lain ini ya ini sebagian dari hacker yang mungkin akan kita bahas selanjutnya, tapi kita kali ini akan fokus ke ethical hacking dulu ya, yang putih. Nah, jadi di ethical hacking itu sendiri memiliki beberapa tipe. Tipenya itu maksudnya bukan tipe orang lagi ya, tapi itu tipe penyerangan atau tipe kerjaan dari ethical hacking sendiri. Yaitu ada 5 di sini ya. Yang pertama itu ada web application hacking. Ya, sesuai namanya juga. Ini untuk melakukan penetrasi atau penyerangan atau mencari keamanan, mencari celah keamanan dari web ataupun aplikasi yang ada di HP gitu. Yang kedua ada sistem hacking. Nah, ini ya seperti tadi yaitu untuk sistem komputer ya tadi. Seperti pengertian dari ethical hacking sendiri. Baru ini ada untuk menghack web server yang di sini biasanya banyak data-data gitu ya. Server data atau database. Lalu ada penyerangan kepada jaringan. Ini biasa biasa juga dilakukan untuk radio ya kawan-kawan. Radio sinyal gitu. Gitulah. Lalu yang terakhir ini ada social engineering. Social engineering ini juga cukup bahaya gitu kan kan, karena ini biasanya dilakukan dari orang dalam gitu. Maksudnya gimana dari orang dalam, maksudnya tuh misalnya hackernya akan mencari orang yang bekerja di suatu perusahaan itu, lalu bisa melakukan ya melakukan kejahatan gitu. Nanti dia mungkin bisa mengakses perusahaan itu dari karyawan tersebut. Nah, mungkin sekian aja tuh tipe-tipe dari ethical hacking. Selanjutnya kita akan masuk ke pastinya atau gimana sih cara kerja ethical hacking itu biasanya. Nah, yang pertama itu kawan-kawan ada yang namanya reconnaissance. Nah, itu ngapain sih bang? Nah, reconnaissance itu atau bisa dibilang itu adalah tahap pertama dari kegiatan ethical hacking ini teman-teman. Di situ juga terjadinya pengintaian pasif dan aktif gitu. Maksudnya pasif dan aktif gimana bang? Nah, maksudnya itu dia itu untuk yang aktif berarti itu dia akan mempengaruhi ketersediaan atau integritas dan keaslian data gitu kan. Sedangkan untuk serangan pasif biasanya itu untuk pelanggaran kerahasiaan gitu. Atau bisa dibilang inside attack or outside attack, itulah kira-kira ya. Nah, jadi reconnaissance itu atau tahap pertama itu biasanya ethical hacking ini melakukan atau menyelidik jaringan untuk menemukan alamat individu atau address host gitu ya, baru IP address dan juga ya beberapa layanan jaringan yang ada gitu.
Nah, setelah dapat, maka kita bisa masuk ke tahap yang kedua, yaitu scanning dan enumeration. Nah, di sini disinilah kita melakukan scanning port-port mana yang terbuka gitu, yang rentan untuk diserang. Misalnya itu ada misalnya port berapa gitu yang terbuka. Nah, ini bisa diserang tuh. Nah, biasanya ini mencakup di alert port scanner, network mapper, dan uh, apa namanya, vulnerability scanner gitu. Disinilah hacker tuh bisa mendapatkan nama komputer, alamat IP, dan juga akun pengguna. Itulah tools-tools tadi ya, yaitu port scanner gitu untuk di tahapan kedua ini. Nah, tahapan ketiga disinilah sebenarnya teman-teman. Disinilah proses hacking itu terjadi ya, atau yang namanya gaining access and exploitation. Nah, disinilah tuh kita udah dapat tuh mana scan yang udah bisa di exploit, mana kelemahan yang bisa diserang gitu. Disinilah proses terjadinya. Lalu setelah itu, setelah berhasil diserang, kita masuk ke tahap keempat, atau maintaining access persistence. Nah, jika 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 kita atau ethical hacking itu berhasil menyerang, pastilah dia akan mempertahankannya gitu kan, mempertahankan atau menyimpan akses dari apa yang udah diserang dia sebelumnya, tetap sama dia gitu. Ataupun kadang ya, kalau hacker jahat ya dicuri gitu. Nah, kadang ini bisa mendapatkan akses eksklusif juga kan kayak kita kasih backdoor gitu kalau kita jahat, tapi namanya ethical hacking atau hacker baik gitu ya nggak akan mungkin dipasang gitu. Nah, ini ibaratnya itu kayak ketika saya gitu mendapatkan dia, mana mungkin saya lepaskan ya kan, saya pasti pertahankan gitu, saya maintain gitu. Oke. Selanjutnya tuh ada clearing track atau clearing tracks. Nah, di sini tuh istilahnya cuci tangan, ya kan? Cuci tangan, habis buat jahat kita cuci tangan. Atau ya cuci tangan lah, menutupi jejak gitu kan. Menutupi jejak dari mana? Dari siber atau keamanan dari pihak polisi atau yang investigasi gitu. Biasanya kan setiap hacker tuh pasti ada jejaknya gitu kan, kayak IP address yang tertinggal atau dari mana ini berasal gitu tuh pasti terkadang ada tertinggal gitu kan. Namanya kejahatan apapun ya bisa, misalnya kita kalau kejahatan langsung itu ada sidik jari, kalau kejahatan online ya ada yang ketinggalan juga gitu. Nah, mungkin segitu untuk pasti dari ethical hacking ini. Selanjutnya mungkin kita perlu tahu gitu kan, bang, gimana kita bisa melakukan ini gitu, apa sih yang perlu kita ketahui sebelumnya. Nah, ini dia biasa kita masuk ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum menjadi ethical hacker gitu. Yang pertama, ya kita tuh harus tahu gitu namanya jaringan ataupun sistem operasi yang kita gunakan gitu. Nah, biasanya untuk kegiatan keamanan siber ini dia menggunakan sistem Linux sih kan, bisa pakai Kali Linux atau Parrot OS, tapi nggak menutup kemungkinan untuk menggunakan sistem operasi lain, cuman ya lebih sering pakai Linux. Nah, juga kita tuh harus mengetahui beberapa topologi jaringan, protokol-protokolnya gitu, kayak TCP/IP, HTTP, FTP, SSH, dan ya protokol lainnya. Yang kedua, ini nggak kalah penting, yaitu kita tuh harus bisa, atau ya harus bisa sih, yaitu bisa modding gitu atau scripting. Nah, biasanya untuk membuat tools atau automation penyerangan gitu itu menggunakan bahasa Python dan juga Bash ya, itu untuk di Linux sih. Nah, selainnya juga bisa dilihat itu ada JavaScript dan juga SQL. SQL ini biasa untuk SQL injection,
database gitu ya. Selanjutnya kita harus juga memahami atau setidaknya tahu tentang cross-site scripting. Nah, cross-site scripting ini juga berbahaya kawan-kawan. Simple tapi berbahaya. Sama seperti CSRF. Nah, ini tadi SQL injection. Dia tuh bisa dimasukkan dari URL gitu. SQL injection ini. Bahaya. Nah, itu biasanya bisa didapatkan dari scanning hasil tools yaitu Burp Suite gitu. Itu nanti kita bisa pakai Burp Suite itu untuk mengetahui mana sih yang bisa diserang gitu. Nah, beberapa tools yang biasa digunakan juga ada Nmap untuk scanning jaringan dan menemukan port-port yang terbuka gitu. Ada Metasploit dan Warsaw, Hydra, ada juga Jack the Ripper, lain-lain gitu ya. Banyak sih sebenarnya. Ini yang umum digunakan aja. Nah, kita masuk ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini ya ini pengertian-pengertian biasa aja yang bagus juga untuk diketahui, yaitu ada white hat hacker. Ini dia yang termasuk dengan ethical hacking. Inilah dia ethical hacker itu kawan-kawan. Baru ada black hat hacker. Ini dia, inilah orang jahat itu ya, jahat nih. Nah, kalau grey hat itu dia ada di tengah-tengah gitu, lebih cenderung suka-suka dia lagi bad mood ya jahat, kalau lagi dia baik ya baik gitu, kalau lagi puasa dia baik, mungkin lagi patah hati ya dia jahat. Jadi ya grey hat ini bermuka dua. Nah, lalu ada penetration testing. Nah, ini itu tadi, dia itu pengujian keamanan dengan cara memsimulasikan serangan dalam sistem. Baru ada vulnerability, celah. Nah, ini sebenarnya tinggal di translate aja sih. Baru ada exploit, ini dia cara gitu, cara yang digunakan untuk memanfaatkan celah keamanan, atau ada nggak yang bisa digas gitu, bisa diserang gitu kelemahan. Baru ada payload. Nah, payload ini ibarat peluru kan, peluru kita gitu, peluru script ataupun sejenis itu, alat gitu untuk kita melakukan penyerangan. Nah, ini tadi social engineering kan, teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi sensitif dari seseorang. Nah, ini tadi teman-teman, ini juga bahaya gitu, nampak sepele cuman dia tuh berbahaya. Lalu ada brute force attack. Ini serangan yang mencoba menebak password, tapi dia tuh pakai tapi dia tuh brute force ini dia tuh udah ada kayak sekumpulan kata-kata gitu kan. Misalnya ada 10.000 kita masukkan dalam skrip, jadi nanti skripnya tuh akan mencoba semua kata 10.000 tadi mana yang bisa gitu. Nah, biasanya ada tools-tools yang sudah menyediakan gitu. Nah, lalu ada phishing. Nah, ini sebenarnya teknik lawas gitu, cuman semakin berkembang juga phishing itu sendiri. Sekarang ya masih banyak juga yang kena ini. Baru ada yang namanya DDoS. Inilah dia yang biasa tuh buat ngedon gitu server. Kadang nggak diserang ngedon juga ya karena mungkin lagi ngambil KRS juga ya. Nah, baru ada yang namanya zero day attack. Nah, zero day attack ini dia tuh serangan yang biasanya sebenarnya jarang sih zero day attack ini. Tapi kalau dia misalnya dapet, itu biasa bounty-nya atau ya bounty atau reward yang dihadiahkan itu biasa besar, bisa sampai jutaan dolar gitu. Nah, lalu ada book bounty. Nah, ini kebetulan. Nah, book bounty ini adalah program yang menawarkan hadiah bagi hacker yang menemukan dan melaporkan celah keamanan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu misalnya dia lagi males gitu ngerekrut ethical hacking atau white hacker, biasa mereka akan ngadain book bounty dengan mungkin untuk penghematan anggaran juga bisa, karena kan siapa yang dapat gitu. Malah kadang apa yang nggak difikirkan oleh white hacker yang direkrut bisa dapat di sini gitu celah keamanannya.
karena ini pasti banyak yang ikut gitu. Lalu ada enkripsi. Nah, ini enkripsi yang semalam kita bahas tentang Caesar Shipper ya. Tapi jangan pakai Caesar Shipper. Baru ada forensik. Nah, ini dia. Ini dia analisis digital atau tadi yang dibilang apa tuh nama tadi yang step ke 5. Nah, nih clearing track. Biasanya forensik itu bisa menemukan gitu. Nah, menyelidiki serangan siber dan mengumpulkan bukti gitu. Makanya kita sebagai orang jahat ya harus pandi-pandi gitu. Kita harus pakai sarung tangan biar nggak ada sidik jari yang tersisa gitu, dan kita mungkin bisa pakai apa untuk menutupi IP address kita gitu, ya. Lalu ada yang terakhir itu ada threat atau situasi yang dapat mengakibatkan potensi penerobosan keamanan atau ya itu tadi kelemahan gitu. Nah, mungkin sekian, tapi sebelum itu mungkin saya ingin nge-share gitu beberapa website yang bagus gitu bagi kalian ingin belajar tentang ethical hacking. Mungkin kali ini materinya sedikit membosankan ya karena nggak ada prakteknya. Ya mungkin lain kali kita bisa praktek, tapi mungkin kali ini kita akan ke kemana kita ya. Bentar, kita akan kita bisa, nah ini kalian bisa mengunjungi TikTok saya ya. Nah di sini tuh kalian bisa menemukan kumpulan angkringan gitu, angkringan. Nah ini isinya bisa dilihat sendiri nanti. Saya takut copyright bro, mungkin ada lagu-lagu yang copyright gitu. Nah ini udah lama saya buat sih sebenarnya. Di sini ada 5 entry level jobs, ada 5 tools yang sering dipakai untuk pentester, top scanner, baru ada rekomendasi film juga, kan keren tuh ya, ngoding-ngoding hijau-hijau. Baru ada ini jaringan, yang mau belajar jaringan tadi. Baru ada command Linux, nah itu tadi yang mau dipakai di dasar-dasarnya semua kawan-kawan. Jadi bagi yang mau ya silahkan kunjungi di Rapsek ya. Oke. Di sini ada banyak juga sih rekomendasi channel gitu untuk belajar secara otodidak. Nah, selain itu kawan-kawan juga bisa mengunjungi ini ya. Ini teman-teman tuh bisa, selain itu bisa belajar CTF juga ya, atau capture the flag. Nah, di situ teman-teman bisa belajar tentang hacker, tentang penyerangan, tentang defender, itu bisa di CTF itu. Baru untuk dasar, mungkin kita bisa mengunjungi ini namanya Geeks for Geeks. Nah, ini ada type of hackers, baru Geeks, ada ini. Nah, di sini ada untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang jenis-jenis hacker itu tadi ya, type hacker. Baru ada juga ini pasti-pastinya di sini. Nah, di sini lebih jelas kalau mau lagi lebih lanjut lagi. Nah, di Geeks for Geeks ini ya, ini juga bisa untuk latihan belajar ngoding juga di sini. Lalu ada what is hacker? At, apa sih namanya itu? Console atau nah tadi story today kita ke what is ethical hacking. Nah ini dia. Nah teman-teman bisa mengunjungi console ini teman-teman. Ini biasanya atau ini menjadi tempat untuk belajarnya para ethical hacking gitu. Nah di sini tuh ada gelarnya nanti kalau teman-teman udah menyelesaikan kelasnya, yaitu Certificate Ethical Hacker. Nah di sini teman-teman juga bisa belajar juga ya. Di sini ada type of ethical hacking. Ini ada ini juga. Baru ini ada pasti-pastinya. Nah ini reconnaissance tadi, dan ini ada tool-tool yang dipakai. Ada Nmap, Wiz, Waltego, dan biasanya dipakai di mana? Ada Google Dorking, ini yang lain. Nah seperti itu kawan-kawan ya. Ya sebenarnya sekarang itu udah banyak tempat untuk belajar, tapi kita sendiri yang kadang males untuk memulai. Ini cerminan untuk diri sendiri. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.